Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaifa halukum ya abnai? How are you today? La'allakum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan antum semua. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, terutama di musim pandemi ini COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Jalla fi'ula, ya, berlindung dari segala macam penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Nah, itu yang antum sering ucapkan, berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam penyakit. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Alhamdulillah biidznillah tatimmus shalihat. Kita akan mempelajari pelajaran akidah, ya, akidah kelas 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jangan lupa banyak berdoa ya anak-anakku sekalian ya. Kemudian perlu antum ketahui semua tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui pembelajaran ini kita bisa, ya, semua menjelaskan makna ibadah. Kita sering dengar nih ibadah, tapi apa makna ibadah tersebut dan jenis-jenis ibadah, biar untuk kita tahu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba review kembali. Tapi sebelum kita mereview pelajaran yang sudah kita pelajari selama 2 pertemuan kemarin, anak-anak yang soleh itu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, apapun. Ya, doa minta kemudahan itu penting anak-anakku sekalian, karena kemudahan itu semuanya datang dari Allah Jalla fi'ula. Doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan. Tidak ada namanya kemudahan itu kecuali yang engkau buat itu mudah, Masya Allah. Dan engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan itu jika engkau hendaki pasti akan menjadi mudah, Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kita sulit memahami pelajaran, minta kemudahan sama Allah. Kita sulit untuk begini, sulit untuk begitu, sulit ini, sulit itu. Apa? Kita minta kemudahan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Tidak ada namanya sulit itu. Mudah pasti. Pasti mudah. Karena yang memberikan kemudahan itu hanya Allah Jalla fi'ula. Ya? Jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita review kembali pelajaran sebelumnya ya. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama kita sudah mempelajari yang pertama kemarin. Kita coba ingat-ingat kembali ya, kisah manusia pertama saat itu. Siapa dia? Beliau adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Coba review kembali pertemuan pertama kita. Coba lihat lagi ya, kisah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang paling baik. Itu hari apa? Hari Jumat. Dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pencipta ya, yang menciptakan beliau Adam alaihissalam jadi makhluk yang paling baik. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian yang kedua, pertemuan pertama kemarin kita sudah jelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Nah, itu sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian pertemuan kita yang kedua, ya, kita sudah jelaskan sama-sama, kita sudah mempelajari dan semoga Allah memudahkan kita untuk menghafal ayat ini.
menghafal dalil tentang tujuan penciptaan jin dan manusia di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Sudah antum hafal semua anak-anakku sekalian? Hafiztum hadhil ayah? Nah, semoga Allah memudahkan antum untuk menghafal ini, memudahkan kita semua. Karena menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah, luar biasa. Mendapatkan pahala, 1 huruf 10 kebaikan. Belum lagi menghafal, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kan kemarin kita sudah hafal semua. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua kita sudah bahas juga, hafal sama-sama dalil tentang isti'anah. Ya, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Antum kita semua yakin, Ustaz, antum sudah hafal ayat ini. Kenapa? Karena antum selalu membaca ayat ini 17 kali minimal dalam setiap hari. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah pelajaran sebelum pertemuan ini. Di pertemuan pertama sudah kita pelajari ada 2 poin, di pertemuan yang kedua sudah kita pelajari 2 poin. Semoga Allah memudahkan kita. Sekarang masuk ke pembelajaran yang pekan yang ketiga ini, pertemuan yang kita yang ketiga ini. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui tujuan kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah, berarti kita harus tahu apa itu ibadah dan jenis-jenisnya. Berapa? Biar kita melakukan aktivitas kita di dunia ini untuk apa? Untuk memenuhi tujuan kita hidup di dunia ini. Oh, saya begini, saya begitu, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Berarti untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, sudah siap? Are you ready? Antum musta'idun untuk masuk ke pembelajaran kita? Nah, semoga Allah memudahkan antum, memudahkan kita, menjadikan antum siap, semangat lahir batin ya untuk mempelajari ini. Hanya ini adalah penting untuk kehidupan kita anak-anakku sekalian. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini pertanyaan ini. Apa itu ibadah? Ya, what the meaning of worship? Apa itu ibadah? Apa itu ibadah anak-anakku sekalian? Ibadah itu kalau kita lihat bahasanya ini dari bahasa Arab anak-anakku ya. Nah, kita lihat ibadah menurut bahasa. Karena ibadah ini diambil dari bahasa Arab. Jadi bahasa menurut bahasa artinya adalah tunduk. Ya, ibadah itu artinya tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Masya Allah. Berarti kita melakukan aktivitas apapun kita harus tunduk dan merendahkan diri, menghinakan diri kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Nah, inilah ibadah. Ya, menurut bahasa apa arti tadi? Tunduk dan merendahkan diri. Ya, paham toh? Ya, ibadah menurut bahasa artinya tunduk, ya, rendahkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadah menurut istilah. Nah, ini semoga kita bisa menghafalnya ya, maksudnya memahami ya maknanya ini. Apa artinya? Seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Masya Allah ya. Sekali lagi Ustaz ucapkan, ibadah menurut istilah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Nah, ini bahasa Arabnya nih. Ya, definisi yang diberikan oleh para ulama ibadah ya dari bahasa Arabnya adalah ismun. Ikut Ustaz ya. Ismun jami'un. Ikut Ustaz ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinati wal adh-dhahirati wal batinah. Nah, ini kebalikan ya. Antum hafal ulang sekali lagi. Semoga kita bisa mengulang-ulangi baru kita hafal nanti. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Paham? Nah, ini terjemahannya. Semoga kita bisa memahami definisi ibadah. Jadi anak-anakku sekalian, ya perlu kita ketahuilah dan amalkan ini. Apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi,
hendaknya kita berniat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan tujuannya mendapat pahala dari Allah. Biar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bangun tidur, wudu, sholat, mengaji, zikir, olahraga, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, taat sama umi, taat sama abi, ngomong yang baik, tidak boleh ucapin yang enggak, ya. Kita belajar, menuntut ilmu, istirahat kita, makannya kita, minumnya kita, dan lain-lain, sampai kita tidur lagi. Dari bangun sampai tidur, semua kegiatan kita, semua aktivitas kita niatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena inilah tujuan kita hidup, anak-anakku sekalian. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah itu bukan hanya di masjid, ya, dimanapun dan kapanpun kita bisa beribadah kepada Allah. Antum lagi dengerin Ustadz lagi ngajar kayak gini, kita apapun yang kita lakukan, lagi zikir apapun, niatkan untuk apa? Beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala Allah. Itulah tujuan kita hidup, anak-anakku sekalian. Paham tuh? Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita memahami definisi pengertian dari ibadah, makna daripada ibadah yang sesungguhnya. Anak-anakku sekalian, ya, semoga Allah memudahkan kita semua. Jadi, insya Allah dengan kita berniat apa? Segala aktivitas kita itu untuk mendapatkan pahala Allah, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, jadi itulah ibadah. Sekarang materi yang selanjutnya, jenis ibadah. Antum harus pahami, ya, jenis ibadah itu ada dua. Ya, jenis ibadah itu ada berapa tadi? Dua. Nah, ini. Yang pertama apa? Ibadah zahir. Az-zahirah yang tadi itu. Ibadah yang nampak, lahir. Yang bisa dilihat. Apa contohnya? 1, sholat. 2, zakat. 3, puasa, haji. Nah, berarti inilah contoh-contoh. Salah satu contoh ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Yang antum harus pahami. Kemudian yang kedua, ibadah yang al-batinah, ibadah yang tersembunyi, yang batin. Contohnya apa? Ikhlas, di hati kita ikhlas, hanya Allah yang tahu. Cinta, mahabbah, takut, khauf, ya, berharap, roja, tawakal kepada Allahu Jalla fi'ula. Nah, inilah contohnya, ya. Jenis ibadah itu ada dua. Ibadah yang lahir, ibadah yang nampak, contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua, ibadah yang tersembunyi, batin, contohnya ikhlas, cinta, mahabbah. Cinta itu maksudnya sama dengan mahabbah. Takut, bahasa Arabnya khauf. Berharap, bahasa Arabnya roja. Tawakal, tawakal, ya, at-tawakkul kepada Allahu Jalla fi'ula. Paham toh? Nah, itulah materi kita pada kesempatan ini. Semoga Allah memudahkan anak-anakku sekalian untuk memahami pembelajaran pada pertemuan kita yang ketiga ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan anak-anakku sekalian, Ustadz mau berikan kisah nih. Ustadz bacakan kisah, ya. Kita sama-sama dengarkan. Kisah yang pada kesempatan ini adalah kisah dari salah seorang ulama, gurunya Imam Syafi'i, Imam Al-Waqi', ya. Imam Waqi' bin Jarrah, ya, pernah mengatakan. Nah, ini dengarkan beliau ini. Kunna nasta'inu ala hifdil hadisi bil amali bih. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm. Masya Allah. Itulah ibadahnya para ulama. Ini. Semoga kita bisa ambil faedahnya ini. Apa maksudnya? Kami menggunakan cara agar mudah menghafal hadis. Kita juga mungkin bisa menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, memahami pembelajaran Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkannya. Masya Allah. Ini pertama. Dan kami menggunakan cara agar mudah mendapatkan hadis, ya, mendapatkan hadis, mempelajari, memahami dengan berpuasa. Masya Allah. Itulah ulama. Ulama dengan mengamalkan ilmunya dan berpuasa untuk memudahkan mempelajari ilmu. Semoga Allah memudahkan kita. Kemudian ibadahnya Imam Bukhari selama menulis kitab Sahih. Dengarkan.
Al-Farabi mengatakan, qala li Al-Bukhari ma wada'tu fi kitabis sahih haditsan illa tasaltu qabla dzalika wa sallaitu rak'ataini. Masalah. Apa artinya? Imam Al-Bukhari pernah bercerita kepadaku, kata Al-Farabi. Setiap kali, kata Imam Bukhari, aku hendak meletakkan satu hadis, maksudnya menulis satu hadis di kitab Sahih Bukharinya itu, dalam kitab Sahihku, kata beliau, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, aku mandi terlebih dahulu. Allah. Untuk apa? Kemudian sholat 2 rakaat. Masya Allah. Luar biasa kan ulama ya. Apa maksudnya ini kita jelaskan ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari, rawahu hadis riwayat Sahih Bukhari gitu kan, pernah sering kan. Hadis siapa rawinya? Imam Bukhari. Rawahul Bukhari wa Muslim kan. Di dalam hadis Sahih Bukhari anak-anakku sekalian ada sekitar 7.560-an hadis. Kurang lebih ya. Sekitar seperti itu. 7.000 lebih. Jika untuk satu hadis beliau rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, sebelum menulis satu hadis beliau sholat 2 rakaat. Allah Rahman. Berarti selama beliau menulis kitab Sahih, beliau melaksanakan sholat sekitar 15.000 rakaat. Masya Allah. Luar biasa ya ibadahnya para ulama. Apa maksudnya ini? Sholat yang beliau maksudkan adalah sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Apa itu? Untuk memantapkan hati beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah pada pilihan bahwa hadis yang beliau tulis ini dimasukkan ke kitab sahihnya, bahwa ini hadis sahih. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagaimana kisah yang sudah Ustaz jelaskan beberapa pekan yang kemarin, bagaimana Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu tentang permintaan terakhir beliau salat. Masyaallah. Beliau ulama ini, Imam Bukhari ini, sebelum menulis kitabnya, menuliskan hadis dalam kitabnya, beliau sholat dulu istikharah. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita mudah dalam melaksanakan sholat anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa beliau Imam Bukhari ini menulis kitab Sahih Al-Bukharinya itu selama 16 tahun. Masya Allah. Itulah semangatnya para ulama untuk beribadah. Kita juga harus mengikuti semangatnya para ulama. Karena tujuan kita untuk apa? Hidup ini untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya? Apapun yang kita lakukan, kita niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Paham toh? Nah itulah cerita di akhir pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi sebagai penutup, anak-anakku sekalian kita evaluasi sama-sama ya. Nah, Ustadz akan tanya nih. Kemudian antum jawab ya. Tanya jawab ini di kesempatan ini. Kita tanya jawab ya. Ada pertanyaannya, ada jawabannya. Pertanyaan pertama, kita sama-sama jawab ya. Yang bisa jawab, alhamdulillah. Yang tidak bisa jawab, mungkin perlu lagi kita murojaah lagi. Ya. Pertama, pengertian ibadah menurut istilah apa? Apa tadi? Coba lihat. Ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Apa tadi? Dalam bahasa Arabnya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali dzahirati wal batinah. Itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, coba lihat nih. Jenis ibadah itu ada berapa? Dan jawabannya berapa? Berapa tadi? Masya Allah, barakallahu fiik. Ada 2, pintar. Jenius anak-anak Ustaz nih. Pintar, mahir. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan urusan antum semua. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis ibadah dengan contoh-contoh. Sebutkan jenis-jenis ibadah dengan contoh-contoh. Ayo jawab yuk. Apa tadi jenisnya berapa? 2 kan jenisnya. Sekarang contohnya. Jenisnya ada berapa tadi? Coba lihat. Nah, ada 2. Ibadah yang nampak, contohnya sholat dan seterusnya. Ibadah yang tersembunyi, batin, contohnya ikhlas, takut, berharap dan seterusnya. Paham tuh? Nah ini sebagai evaluasi kita pada hari ini. Berarti pada pekan yang ketiga ini tidak ada tugas. Antum murajaah aja pembelajaran ini, tanya jawab seperti yang ada di evaluasi ini ya. Tidak ada tugas untuk pekan yang ketiga ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup pada pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita puji Allah anak-anakku sekalian. Kita puji Allah. Alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kenapa kita puji Allah? Karena dialah Allah yang patut kita puji. Dialah yang telah memudahkan kita dalam masalah ini, pembelajaran akidah ini. Alhamdulillah. Semoga kita dipahamkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga Allah memudahkan kita juga untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini, anak-anakku sekalian. Ya, jadi barakallahu fikum, Ustaz ucapkan sama antum semua, semoga Allah memberkahi antum semua, wa jazakumullahu khaira wa juzitum bi jannati, semoga Allah membalas antum semua dengan kebaikan. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.